Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. sekalian? Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai eh, perawatan kulit kita, khususnya bahan-bahan yang dipakai untuk kulit yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Sahabat sehat sekalian, sepertinya manusia ini memang tidak pernah puas dengan apa yang mereka punya. Ada orang yang kulitnya putih ya, seperti jenis saudara kita yang Kaukasian ya, orang bule itu. Itu dia mati-matian bagaimana supaya kulitnya menjadi gelap. Gitu. Nah, ada juga saudara-saudara kita yang kulit warna hitam, itu sangat resah dan mati-matian juga bagaimana supaya kulit menjadi putih. Nah, kita di Asia ini kulit kita kan tidak putih kali, tidak hitam sekali. Sedang sebetulnya ini. Artinya kita sudah ideal ya sebagai orang Asia ini kulit dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih ada yang tidak puas gitu ya. Masih dan kecenderungan yang secara umum terutama ibu-ibu, anak gadis terutama pengen kulitnya putih gitu ya. Nah, bermacam cara dilakukan. Kalau secara fisiologisnya mungkin menghindarkan cahaya matahari atau pakai tabir surya. Tetapi ada yang lebih ekstrim memakai obat-obat tertentu kepada muka. Ya, apakah ini memutihkan kulit ini sehat atau tidak sehat? Pada kesempatan ini kita sudah ada pakarnya yang akan memberikan pencerahan kepada kita. Assalamualaikum, Dr. Nova. Waalaikumsalam Prof. Sahabat sehat, Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, Dr. Nova. Ini eh, di mana-mana kita dengar ya, terutama anak-anak gadis kita ini. Bagaimana supaya memutihkan kulit Benar, gitu ya. benar, benar Ya, Prof. kadang-kadang mukanya sudah putih, lehernya lupa pula memutihkan. Jadi nah, ini kan perlu edukasi ya bagi kita ya. Apakah memang sehat merubah warna kulit? Apakah ada obat-obat tertentu yang memang eh, bisa memenuhi syarat sehingga tidak mengganggu merusak kulit kita, tapi warnanya bisa agak cerah atau agak putih. Silakan, Dr. Nova. Baik Prof. Terima kasih Prof. Jadi sahabat sehat di sini saya memberikan sharing ya Prof ya, informasi tentang bagaimana sih kita memilih bahan-bahan yang bisa mencerahkan kulit kita ya. Jadi memang di sini kita perlu lagi edukasi ke eh, ya mau anak remaja, mau ibu-ibu ya kan ataupun orang tua. Di sini sebenarnya mencerahkan kulit ya, memutihkan itu sudah memang bawaan lahir kita. Apakah kita putih atau kuning langsat atau hitam seperti itu ya Prof ya. Jadi itu memang nggak bisa diubah gitu. Sehingga kalaupun mau mengubahnya pakai cara-cara yang ekstrim. Mungkin kita ingat dulu kan ada artis luar negeri yang cukup ekstrim mengubah kulit warnanya sehingga ada efek samping yang muncul kan. Gitu. Ya kan, yang dia waktu itu kulit hitam mau berubah jadi putih sehingga melakukan tindakan yang cukup ekstrim sehingga menimbulkan efek samping. Nah, jadi sebenarnya dulu-dulu itu untuk bahan yang mencerahkan kulit ini untuk banyak dipakai untuk ibu-ibu yang menderita melasma atau flek hitam. Yang ada di wajahnya karena proses penuaan, karena terlalu banyak kena ultraviolet waktu muda, ataupun karena hormon, ya faktor hormon memakai obat-obat seperti pil KB, suntik KB seperti itu. Nah, jadi itu ada namanya bahan hidroquinon. Nah, hidroquinon ini memang fungsinya untuk memudarkan si flek hitam tadi yang bisa dipakai dalam waktu 2 sampai 4 minggu, bahkan bisa 6 minggu.
Nah, tetapi hidroquinone itu ada konsentrasi amannya, cuma 2-4%. Di atas itu dia bisa menimbulkan efek samping. Apalagi kalau sampai memakainya jangka panjang di atas 6-8 minggu. Bisa timbul yang namanya okronosis. Okronosis ini apa? Flek pada wajah, jadi wajahnya itu bisa berwarna hitam kebiruan. Nah, atau berwarna hitam legam. Nah, karena efek racun atau toksik dari hidroquinon tersebut. Nah, yang kedua juga hati-hati dengan pemakaian merkuri. Merkuri ini sebenarnya digunakan untuk bahan pengawet kosmetik. Nah, bukan untuk memutihkan. Tetapi kalau dicobakan pada kulit, memang dia putih, putih dia. Jadi kulit kita itu kayak yang Prof bilang putihnya itu putih nggak sehat, aneh lagi itu putihnya, Prof. Kayak macam didempul lah istilahnya. Nah, kalau sudah toksik, kalau sudah keracunan merkuri, nah itu lebih parah lagi, kulit kita jadi biru kehitaman. Nah, karena merkuri memang nggak dipakai untuk kulit. Merkuri itu dipakai untuk bahan kosmetik, untuk pengawet bahan kosmetik. Nah, seperti itu. Mungkin pun sekarang untuk bahan kosmetik pun dia makainya ada yang makai, ada pun kalaupun makai kecil kali dosisnya, 0,0 berapa persen gitu, Prof. Nah, jadi kalau adik-adik atau para remaja, ibu-ibu memakai biar supaya kulitnya ini nampak cerah, sekarang udah banyak kali pilihannya ya. Jadi mulai dari dini, sejak muda, remaja, mulailah pakai tabir surya. Kalau keluar rumah, 15 menit sebelum keluar rumah, pakai tabir surya. Kemudian kalau untuk menghindari ultraviolet itu kan jam 10 sampai jam 4 ya. Nah, kalau antara jam 10 sampai jam 4 itu pakailah tabir surya yang bisa diulang pemakaiannya setiap 3 sampai 4 jam. Dari remaja boleh, SPF-nya ada yang rendah, 15, ada yang 30, ada yang 50. Kemudian kalau sering membersihkan wajah, paling tidak minimal sehari 2 kali. Sehingga wajah bersih, kotoran-kotoran pun terhindar dari kotoran-kotoran yang kita dapat misalkan dari debu, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan masih remaja, tidak ada apa-apa pada kulitnya, sekarang kita bisa banyak menggunakan misalkan serum-serum, ini tambahan ya Prof ya, serum-serum yang banyak sekarang dijual, biasanya itu serum vitamin C. Nah, serum vitamin C ini ada namanya ditambah satu lagi bahan yang namanya niasinamid. Nah, niasinamid ini juga bahan untuk mencerahkan kulit. Nah, niasinamid ini konsentrasinya yang bisa dipakai 2-4%. Nah, jadi bisa dikombinasi antara vitamin C, niasinamid, nah, itu dipakai pada anak-anak remaja boleh, di atas 12 tahun boleh pakai ini. Nah, jadi kalau udah di atas 12 tahun, misalkan teenager lah ya, ya 14 tahun atau 15, nah silahkanlah pakai tabir surya, membersihkan wajah sehari 2 kali, kemudian memakai serum vitamin C. Nah, kalau udah usia di atas 30 atau usia 40 tahun ke atas, nah selain memakai tabir surya tuh harus memakai serum vitamin C, boleh, dan juga ada tambahan-tambahan lain, misalkan nutrisi yang cukup dari sayur atau buah-buahan. Nah, itu kebetulan ini penelitian guru saya, Prof. Nelva, ya dari brokoli itu ternyata banyak kali serat kolagennya. Nah, itu bisa dikonsumsi seperti itu. Jangan tiba-tiba satu lagi ya, Prof. Ya, banyak sekarang orang suntik vitamin C. Suntik vitamin C itu tidak dianjurkan karena ke depannya bisa menyebabkan gagal ginjal. Apalagi vitamin C yang kita butuhkan tidak sebanyak itu. Itu kan sampai 1000 miligram ya, Prof ya. Nggak sebanyak itu vitamin C yang kita butuhkan. Jadi cukup dengan cara-cara yang simpel aja. Tabir surya, membersihkan wajah, dan vitamin-vitamin untuk kulit ini yang bisa dalam bentuk serum yang banyak sekarang. Ada mengandung vitamin C, niasinamid, glutathione, salmon DNA, banyak lah Prof. Itu aman dipakai, Prof.
Itulah salah satunya, Prof. Jangan, Baik. jadi hindari bahan yang dua tadi, hidroquinon sama merkuri. Hidroquinon masih boleh dipakai kalau kita ada flek hitam. Nah, itu pun Oh, sesuai dengan anjuran dokter spesialis kulitnya. Dipantau sama spesialis kulitnya. Gitu, Prof. ya, ini mengenai serum ya. Ini kan anak-anak gadis ini kan lagi heboh-hebohnya. Serum itu sebetulnya kandungannya hanya vitamin C ya. Itu dalam bentuk apa itu? Diminum apa dioleskan gitu, Dokter Dioleskan Nova? ke kulit, Prof. Dia dalam bentuk gel apa? Dalam bentuk apa itu? Cairan. Oh, Cairan cairan. dia bentuknya cairan ada, gel ada. Oh, Tuh. dioleskan setiap hari begitu ya. Iya, 2 kali sehari atau minimal malam mau tidur. Oh, gitu ya. Jadi Iya. isinya vitamin C dengan apa lagi, Dokter Nova? Satu lagi? Banyak, Prof, sekarang pilihan. Ada vitamin C, niacinamide, salmon DNA, Oh, glutathione. Jadi, yang saya sebutkan tadi ini fungsinya mencerahkan. Jadi, cerah. menaikkan tone atau warna kulit 1 atau 2 tingkat. Iya. Baik, sahabat saya sekalian. Jadi yang bisa dilakukan secara fisiologis tanpa merusak adalah mencerahkan. Iya, benar, Dan Prof. karena cerah mungkin warna agak sedikit ya, agak bukan putih ya, berubah sedikit lebih lebih Iya, putih, tapi ada berubah lebih, sedikit ya. Nah, betul, jadi betul. kalau ada obat-obat dijual orang yang dipakai langsung berubah warna, itu tidak fisiologis dan itu tidak Betul, dianjurkan dan Prof. itu dicurigai mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti Mm-mm. merkuri. Nah, ini Merkuri atau berbahaya sekali hidroquinon, merkuri yang atau berlebihan. hidroquinon yang persen tinggi, Prof. Iya, jadi sahabat saya sekalian, kita boleh cantik ya, tetapi jangan karena mau cantik nanti jadi penyakit ya. Benar, Merkuri benar, Prof. tadi terang kulit kita bisa menyebabkan gagal ginjal. Kalau gagal ginjal ya cuci darah seumur hidup. Nah, hati-hati ini. Betul, Nah, betul. padahal dari kulit hitam ya, anak-anak gadisku ya, kami laki-laki ini ada yang suka warna hitam juga, ya kulit hitam manis. Ya. Yang manis itu yang hitam nggak itu. Jadi nggak semua kami yang senang warna putih kulit perempuan. Yang suka warna hitam, hitam manis juga banyak. Yang suka Betul. warna yang putih juga ada. Jadi ya syukuri apa yang kita punya ya. Mengganti warna kulit sudah pasti akan mengganggu kesehatan ya, Dr. Nova ya. Benar, benar, Prof. Dan Ya, sudah ada kejadiannya. sudah ada kejadian dan sudah pasti menggunakan bahan-bahan yang berbahaya tadi. Ya, Iya, jadi eh, yang penting sehat kulit kita cerah sudah nggak apa-apa. Warnanya gelap, hitam nggak apa-apa. Yang penting cerah ya. Namanya hitam ya jadi hitam manis jadi jangan. Kalau putih nggak ada manisnya gitu. Mari kita syukuri kulit kita yang penting sehat dan cerah. benar. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Dr. Nova ya kepada terutama nih anak-anak gadis kita ini. Semua mau jadi putih gitu ya. Tidak selalu Iya, putih itu cantik. Ya, hitam juga iya, cantik, tapi yang yang cantik itu sebetulnya adalah cerah, sehat dan lebih cantik benar. lagi adalah cantik di dalam ya, batinnya cantik ya. Iya, Yang kita sebut akhlaknya baik. beauty ya. Nah, itu yang penting baik gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Nova atas masukannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anakku, gadis-gadis, ya, ibu-ibu juga ini, ya. Dan kami juga bapak-bapak kan pengen juga kulit yang cerah, ya gitu ya. Terakhir Dr. Nova, itu Iya, ada Prof. di Tarbit Suryani ada yang menanya ini. Di sana tuh dituliskan ditambahkan bahan pemutih gitu ya. Ah, itu cuma di Tarbit Surya itu. Ini ada yang bertanya ini. Tabir Apakah itu sehat? surya ada ditambahkan bahan pemutih biasanya niacinamide ya, Prof. Niacinamide Oh, itu kalau 2 sampai 4% boleh. Bisa, oke. Berarti bisa, aman Prof. ya? Aman, aman. Ya, Niacinamide ya. juga punya antiinflamasi. Jadi Oh, aman juga dipakai pada orang-orang yang kulitnya lagi sedang berjerawat. Nah, gitu, di, Prof. banyak banyak nyaman lah ya, banyak manfaatnya ya. Ya, Terlindung dari ultraviolet yang berlebihan dan lebih sehat, lebih cerah dan pasti iya, lebih cantik. iya. Biasanya Baik, terima niacinamide. kasih. Ya, terima kasih Dr. Nova atas Baik, pencaranya. Prof. Sahabat sekalian, kita jumpa di YouTube selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.